Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali ya saya buat video list rekomendasi saham untuk watchlist trading di tanggal 2 September 2024 di bulan yang baru ya. Saya harap ya teman-teman yang sudah ngikutin beberapa konten saya di bulan Agustus kemarin portofolionya ya mudah-mudahan hijau gitu ya. Ya, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual. Saya hanya share saham yang menurut saya menarik dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang ya. Jadi disclaimer di awal seperti itu dan teman-teman harus paham bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ya memang tidak ada kepastian. Ini saya selalu ulang ya, saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Dan biasanya teman-teman saya entry dengan kategori sahamnya itu naik ya. Jadi kalau sahamnya naik, saham yang saya watchlist itu naik, baru saya entry gitu ya. Dengan cek bid dan offernya juga gitu ya. Nah, ini keputusan buy and sell ini juga harus cepat. Jadi saya makanya biasanya saya sampaikan bahwa saham watchlist yang saya info kalau dia merah atau nggak gerak, saya nggak akan entry gitu ya. Jadi kalau misalnya dari WL saya kasih 4 saham atau 5 saham, kalau dari keempatnya nggak ada yang gerak ya berarti cari saham yang lain, nggak usah maksain untuk entry gitu ya. Nah, di tanggal 2 September saya punya Toba, TNCA, IMJS dan juga BDKR ya. Seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya satu persatu. Oke, nah ini sebelum masuk ke pembahasannya saya mau sedikit sharing ya ke teman-teman point of view saya. Di sini saya menginformasikan saham PTRO ya kemarin. Nah, polanya ketika dia market opening dia naik kenceng ya teman-teman. Nah, pola seperti ini saya biasanya akan ikutan entry gitu ya. Jadi saya hanya entry ketika sahamnya naik dan biasanya kalau di sini udah mulai ada turun ya saya pasti akan langsung buang gitu ya. Dan case kemarin dari teman-teman ada yang tanya PNLF gimana nih, kapan bisa naik lagi. Ini kan jadi kalau berdasarkan analisa saya ya saham PNLF ini data transaksinya ya small distribution, dia baru break, dia punya resist gitu ya. Jadi asumsi saya besok akan menarik, ternyata tidak gitu ya. Dan ketika dia tidak, dia market openingnya turun, ya udah nggak usah entry gitu. Masuk nggak ya? Ngerti nggak ya teman-teman ya? Ya saya harap paham. Jadi kan dia nggak lanjut naik gitu ya. Jadi dia nggak lanjut naik, dia malah turun, ya udah nggak usah entry gitu. Dan Inet pun polanya sama. Tapi kalau Inet sebenarnya masih ada peluang ya. Dia ada V-shape recovery, dia open turun di ambrolin mungkin untuk sentuh teman-teman punya level automatic order gitu ya, baru dia balik lagi. Tapi saya pribadi nggak entry. ABMM juga sama ya, dia merah ya. ABMM sempat naik turun ya. Ini sebenarnya pola yang kayak gini bisa juga di scalping. Jadi market open kita kejar gitu ya. Setelah itu kita langsung buang kalau saya dia udah nggak kuat. Ini saya share aja ke teman-teman ya. Jadi sorry bentar. Ini contohnya ya teman-teman. Nih di sini saya share beberapa watchlist saya. Contoh misalnya BDKR. Dan pada saat itu BDKR ini nggak perform gitu ya. Saya nggak pilih dia gitu. Saya lihat juga dari running trade gitu ya. Dan top gainer saham-saham yang perform gitu ya. Biasanya seperti itu dan ya hasilnya gimana ya. Contoh kemarin di tanggal 30 nih ya, tanggal 30 ya saya nggak trading di saham-saham yang tadi saya bilang turun, tapi di PTRO saya main gitu ya. Di PTRO saya main ya. Dan ya bersyukur di bulan Agustus ini saya cuan tipis ya di compare digabung dengan akun saya di CP dan juga Stockbit ya lumayan ya, masih dapat UMR. Jadi ya buat teman-teman yang tahu bahwa saya juga bukan seorang full time trader ya, saya hanya trader part time trader gitu ya, karena saya punya pekerjaan tetap juga ya teman-teman sebagai karyawan swasta. Makanya ya seperti itulah teman-teman, saya harap paham ya, dapat sampingan dari saham itu udah oke. Nah yang pertama tadi saya informasikan bahwa saham Toba itu menarik. Kenapa saham Toba menarik ya? Data transaksinya oke. Ini chartnya bukan chart Toba, bentar. Nah, chart Toba ini udah mengindikasikan ketika dia break di sini, teman-teman ya. Ketika dia break di sini di tanggal 13 Agustus, dia sudah mengindikasikan
ada potensi untuk uptrend gitu ya, keluar dari zona sideways. Nah sama sebenarnya sama PNLF, cuman PNLF itu jatuhnya dia false break ya. Ya saya yakin teman-teman yang belajar teknikal harusnya paham gitu ya. Ya kita nggak tahu juga sih nanti PNLF akan seperti apa gerak. Yang penting selama dia tidak membuat low baru itu berarti sahamnya itu masih masuk kategori uptrend. Kayak contoh ini di tanggal 27 Agustus kan dia membuat low, tapi dia nggak lebih rendah dari low sebelumnya dan dia langsung lanjut naik. Dia membuat high yang lebih besar dari high yang sebelumnya. Saham ini menarik sebenarnya gitu ya. Dan kalau saya nggak salah dia ada sentimen laporan Q3 ya. Nah ini, jadi kita tunggu nih laporan yang kuartal ketiga yang diprediksikan sahamnya laporan keuangannya bagus dan profitnya bagus gitu ya. Kalau sekedar saya ngelihat di berita, tapi apakah itu benar ya saya nggak tahu. Saya hanya price action aja gitu ya, ngelihat volumenya besar, sahamnya naik, data transaksi oke. Apakah pasti naik? Nggak juga gitu ya. Cuma simpelnya kalau dia nggak naik ya saya nggak entry gitu. Yang kedua tadi ada saham TNCA. Saham TNCA juga sama. Ini agak lebih berhati-hati ya karena value transaksinya pun nggak terlalu gede. Buat saya yang hanya punya sizing sekali entry 5-10 atau ya paling jago-jago 20 juta gitu ya. Ya ini masih sangat terserap dana saya di sini gitu ya. Nah saham TNCA juga sama. Ini keluar dari fase sideways di tanggal 19 Agustus dan terus sahamnya terus naik. Ini naiknya udah kencang banget. Jadi kalau udah kayak gini biasanya musuhnya tuh bursa ya teman-teman. Kenapa musuhnya bursa? Karena bisa sewaktu-waktu kena suspend gitu. Ini kena ya. Tanggal 29 Agustus ya mungkin udah kena ya. Sorry saya nggak update nih. Nanti terus di komen aja ya kalau teman-teman yang tahu. Data transaksinya kurang begitu liquid. Tapi saham ini punya volatilitas dan menarik ya menurut saya. Yang ketiga itu ada saham BDKR. BDKR data transaksinya oke. Ini saham value transaksinya cukup besar, liquid gitu ya. Cuma pola pergerakannya ya ciri khas saham besar itu bergeraknya slow gitu ya. Cuma yang saham besar yang bergeraknya volatil itu cuma saham-saham seperti sahamnya Pak PP ya gitu. Nah BDKR ini kenapa menarik ya menurut saya? Nah, menurut saya menarik ini terus dia menunjukkan bahwa saham ini lagi di fase uptrend gitu ya. Di fase uptrend dan hari ini dia volumenya lumayan besar. Candlenya naik, candlenya bagus gitu ya, naik 10%. Data transaksi juga oke. Ya kalau di saham kayak gini naik enak banget ya teman-teman. Karena kita bisa masuk besar. Dan ini nggak ada istilah fake demand supply ya, nggak ada bid copotan yang kayak bid cabut bid terus ARB gitu ya. Kita terhindar lah dari saham-saham yang tidak liquid yang pola mainnya seperti itu kalau di contoh saham BDKR ini. Jadi BDKR itu alasannya kenapa menarik. Apakah dia akan perform nanti ketika hari Senin? Belum tentu jawabannya gitu ya teman-teman. Nah, terus ada IMJS, ini sahamnya Indomobil Group ya. Salim ya yang punya ya kalau nggak salah. Nah, ini juga sama mirip-mirip data transaksi 2,4. Dia data transaksinya ada akumulasi, sahamnya naik 10%. Nah ini polanya saya suka. Kenapa saya suka? Karena nggak lama setelah market opening dia naik. Dan ya seperti tadi saya info di sebelumnya ya, saya bukan seorang full time trader yang bisa mantau market full day. Jadi saya hanya trading paling lama 30-40 menit ya teman-teman. Jadi memang mau benar-benar mengharapkan awal sesi aja gitu ya. Dan ya kadang di akhir sesi saya juga mantau sih, tapi biasanya rata-rata sehari itu paling 30-40 menit saya trading. Saya lebih lama untuk riset dan bikin kontennya gitu ya. IMJS ini menurut saya menarik. Yang nggak tahu juga nih ada katalis apa, informasi apa, nanti teman-teman bisa kalau tahu informasinya boleh sharing ya, apakah dia ada informasi soal dia punya revenue kuartal 3 itu bagus kah atau gimana ya, saya belum tahu ya, belum lihat. Tapi di sini juga suka ada sih. Gitulah ya. IMJS. BDKR IMJS. Oke udah. Dan satu lagi mungkin teman-teman buat teman-teman yang mau aja gitu ya. Menurut saya saham Pak PP yang masih akan sangat berpotensi ini ada PTRO. Ya kenapa PTRO menarik? Kan kemarin udah turun ya, kalau kita lihat chartnya sebenarnya dia udah ya turun, ada tail di atas gitu ya. Dan kalau data transaksi ini yang jualan kalau saya lihat di tanggal 30 ya. Nah, salah satunya CC, dan CC ini jualannya pas lagi penurunan ini. Kalau saya tarik grafik ya sempat ngecek order down detail, ini CC jualannya di
menjelang sesi 2, penutupan sesi 2 gitu ya. Nah, CC ini jualan kecil ya teman-teman, 3,4 miliar. Ini data transaksinya saya coba cek di tanggal 29, CC-nya masih net buy 17. Di tanggal 28 dia beli gede kalau nggak salah. Tuh ya. Jadi asumsi saya ini CC-nya Mandiri Sekuritas ya. Ya, Mansek. Asumsi saya ini CC-nya adalah big player yang trading. Jadi penurunan ini bukan ya trader aja gitu ya. Makanya kita lihat aja nanti polanya seperti apa. Kan kalau di sahamnya Pak PP secara historis, kalau dia naik bukan berarti besok dia akan udahan, bisa jadi terus naik gitu ya kan. Ini baru 3 hari. Ya menurut saya sih masih bisa dipantau gitu ya. Dan satu lagi sahamnya Pak PP Brand ini saya rasa masih akan menarik. 20 September akan rebalancing. Mungkin saya harap dia akan seperti Wika yang kemarin di HK kenceng gitu ya. Jadi brand saya masih tetap average up dari mulai kemarin saya punya di harga 9.700, saya average up terus ya, dikit-dikit sih teman-teman, 1 lot 2 lot 1 lot aja gitu ya. Dari saya itu Toba, TNC, IMJS, BDKR dan juga PTRO ya. Dari teman-teman kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh juga ya sharing di kolom komentar ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.